itu berkata sekali-kali kamu tidak akan mati, maka akhirnya dia mengatakan, dia akhirnya percaya bahwa memang tidak akan mati. Oke. Ya, saya memberikan tema sama dengan Kamis yang lalu. Firman Tuhan itu serius, benar dan serius. Jadi tidak ada satupun dari firman itu tidak serius. Jadi apa yang ditulis di situ betul-betul itulah yang akan terjadi dan itulah kenyataannya, ya. Ya, kami selalu kita sudah melihat bahwa Hawa tidak melihat firman Tuhan sebagai hal yang serius. Karena itulah ketika ular itu berkata sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa tidak memilih untuk melakukan firman Tuhan, tetapi memilih memakan buah pohon yang dilarang itu karena sudah tertancap pikirannya oleh perkataan ular, engkau tidak akan mati, tapi justru engkau akan menjadi seperti Allah. Nah itu loh, saudara. Kenapa? Karena ada perasaan firman Tuhan itu tidak serius. Ya. Coba klik. Oh, ya. Mari kita baca. Hari ini kita masuk di ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ya. Hari ini kita akan melihat yang sudah saya bikin garis tebalnya. Ya. Ya. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Terbuka kata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Saya kasih garis tebal dan saya bikin juga huruf warna lain. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan ini kok agak macet-macet gitu. Ya. Kalau ayat ini kita bandingkan dengan pasal 2 ayat yang ke-25, kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 25 itu sudah saya tulis juga di situ. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kalau kita membandingkan dengan pasal 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Artinya sebelum terbuka mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Tapi di sini mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Ya, bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamak daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, seolah-olah ada yang janggal dalam ayat ini. Kalau saudara melihat, sepertinya ayat ini ada yang kurang pas. Tapi apa iya? Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Sebab di sini dikatakan mata mereka terbukalah mata mereka berdua, seolah-olah tadinya mereka tidak mengerti kalau mereka telanjang, tapi di sini mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya kan? Tetapi di sini akibat dari makan itu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, itu kan seolah-olah ada ganjalan di sini. Sepertinya kedua ayat ini kurang sinkron. Kayaknya ada yang bertentangan. Ya, kayaknya. Supaya kita bisa membuka wawasan, saya bikin beberapa pertanyaan di sini. Apakah penjelasan pasal 2 ayat 25 ini menunjukkan bahwa mereka tidak sadar bahwa mereka telanjang? Karena di pasal 2 ayat 25 mereka berkata, keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jangan-jangan mereka tidak sadar kalau mereka telanjang. Nah, ketika mereka makan buah, kemudian mereka sadar bahwa mereka telanjang. Ya, itu makanya ini sebuah pertanyaan untuk membuka wawasan kita. Apakah pasal 2 ayat 25 ini menunjukkan bahwa mereka tidak sadar bahwa mereka telanjang? Nah, kalau memang tidak sadar, tapi kenapa ada ayat yang selanjutnya? Tetapi mengapa ada kata tetapi mereka tidak merasa malu? Iya kan? Di pasal 2 ayat 25 itu ada kata keduanya telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Artinya sebenarnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, berarti tidak seperti itu maksudnya, ya. Atau kalau memang bukan itu ya, atau pasal 3 ayat 7 yang bermasalah. Maka terbukalah mata mereka berdua. Ini memiliki makna ataukah ini yang memiliki makna khusus? Jadi terbuka itu ada arti yang berbeda. Ya, arti yang berbeda itu karena ini secara rohani. Ya, apakah seperti itu maksudnya? Lalu pasal 3 itu mengatakan maka terbukalah mata mereka berdua. Terbuka itu dalam arti ada makna tertentu di situ. Nah, kalau memang ada, apa? Nah, itu pertanyaan. Kalau memang ada maknanya, makna yang lain dari mata terbuka itu apa? Nah, itu membuka wawasan kita. Ya, bagaimana kita untuk memahami ayat ini? Nah, karena itulah memang pasal 3, saya sudah katakan pasal 3 ini memang sulit. Ya. Kejadian pasal 3 ini memang sulit. Karena itulah jarang orang PA dari kitab Kejadian. Banyak orang PA kitab Wahyu, kitab Daniel, akhir zaman. Tapi jarang orang PA kitab Kejadian. Karena memang agak sulit memang. Ya. Pasal 3 ini adalah ada kesulitan karena memang ada makna rohani dan ada fakta jasmani. Saya sudah katakan ayat 15 itu jelas ada beda makna rohaninya di sini. Ya. Kita teruskan membuka wawasan kita. Atau perasaan mereka yang berubah? Ya. Tadinya tidak punya perasaan malu. Ya. Karena mereka memang tidak
ada kesalahan, biasa kan kalau ada orang salah, itu pasti berubah perasaan kita. Ya. Tapi kalau kita tidak salah, pasti tidak ada perasaan berbeda. Makanya kalau kita punya salah dengan orang lain, selalu orang lain itu akan menganggap kita ada sesuatu. Atau kalau kita bermusuhan dengan orang lain, apapun yang dia katakan, walaupun tidak ada kaitannya dengan kita, pasang status, kita akan mulai komentari. Kenapa? Ada rasa, ada sebuah perasaan. Apakah itu yang membuat mereka seperti itu? Ya. Biasanya kalau umpamanya, apalagi kalau keluarga atau apa ya, kalau pasang status gitu ya, kita langsung ngerti statusnya itu. Oh, ini apa hubungannya dengan saya? Oh, dia bikin begitu ya. Nah, itu kan perasaan. Apakah itu yang dimaksud? Jadi, atau perasaan mereka berubah sebelum makan buah, itu mereka tidak merasa malu karena mereka tidak bersalah memang. Kepada Tuhan juga tidak bersalah, jadi tidak ada masalah. Tetapi ketika mereka makan, itu menjadi berubah perasaannya. Karena apa? Ada satu tuduhan. Loh, aku bersalah. Ya, aku bersalah. Nah itu, apakah itu yang berubah? Karena itu kita coba untuk membuka wawasan kita. Atau karena mereka makan buah itu mereka berubah. Ya ini penting. Atau karena mereka makan buah itu mereka berubah sebagai awal dari kematian yang difirmankan Tuhan. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan itu tadi mencoba membuka wawasan kita. Mana kira-kira yang ingin ditunjukkan di situ? Apakah perasaan? Atau kalau perasaan kan berarti belum tentu benar. Ya, kalau seperti saya bilang tadi, umpamanya kalau anak saya Joshua bikin status, mungkin tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi karena status itu saya lihat ini, akhirnya saya berpikir, oh ini ya, awas kamu ya. Akhirnya bikin status lagi. Ya, kenapa ada rasa sesuatu yang tidak pas gitu? Apakah itu? Nah itu. Jadi kita akan melihat. Coba kita menghubungkannya dengan pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, pasal 3 ayat yang ke-11. Itu saya tulis di depan. Kita baca sama-sama 2, 3. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Ini firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Karena ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu, tidak menemukan Adam dan Hawa karena mereka sembunyi. Lalu Tuhan bertanya, di mana kamu? Nah, lalu jawab daripada Adam, aku bersembunyi ketika aku mendengarkan bunyi langkah. Aku bersembunyi. Nah, ketika dia bersembunyi, maka Tuhan bertanya ini, loh, kenapa kamu sembunyi? Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya. Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, kalau kita membaca ayat ini, hanya ada 2 kemungkinan penjelasan dari ayat ini. Kita tahu bahwa perubahan yang ada pada manusia itu akibat. Kalau ayat ini kita baca, siapakah? Akibat pertama, orang memberitahu. Ya, siapa yang memberitahu? Kalau engkau telanjang, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti ada orang. Karena itu, yang pertama, ya,
Ada yang memberitahunya. Tapi jelas tidak ada yang memberitahu kan? Ular pun tidak memberitahu bahwa dia telanjang. Ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Berarti ada yang memberitahu. Ah, ini tidak ada. Yang kedua, karena makan buah pohon yang dilarang. Ini, apakah engkau? Nah itu kan. Apakah engkau? Langsung Tuhan menuduh. Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Ya, yang kularang engkau makan itu. Jadi hanya ada dua kemungkinan mengapa Adam mengerti bahwa dia telanjang. Hanya ada dua kemungkinan. Inilah nanti yang akan menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu benar. Iya dan amin. Ya. Jadi jelas saudara, hanya ada dua ini kalau kita membaca ini. Nah, kalau yang pertama jelas tidak mungkin, karena memang tidak ada. Nah, pasti yang kedua ini. Ya. Berarti memang kalau makan buah pohon itu berarti membuat manusia itu menjadi berubah. Ya kan? Jadi makan buah itu otomatis manusia menjadi berubah. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mata mereka terbuka, disitulah perubahan itu. Ya, disitulah perubahan itu. Jadi ketika Tuhan bertanya, siapa yang memberitahu? Bukan, tidak ada yang memberitahu. Tetapi pertanyaan yang kedua, Tuhan, apakah engkau makan buah yang kularang itu? Nah, lalu ada jawaban, perempuan itu. Artinya makan buah itu akhirnya akibatnya kepada manusia ada perubahan. Nah itu dia. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak ada masalah kalau engkau memakannya. Justru engkau menjadi seperti Tuhan. Tetapi kita melihat di situ, ketika Tuhan berkata, siapa? Apakah engkau makan? Artinya kita bisa melihat bahwa ketika mereka makan buah pohon itu berarti memang membuat manusia itu menjadi berubah. Kalau berubah berarti firman Tuhan itu benar. Sebab pada hari engkau memakannya, pasal 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, perubahan itu adalah fakta, bukti bahwa firman Tuhan itu benar. Sekaligus perubahan itu membuktikan bahwa itu adalah awal dari kematian. Ya. Jadi tidak ada yang memberitahukan kenapa mereka telanjang. Di awal juga mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang, tetapi tidak malu. Tetapi akibat daripada memakan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan itu, ketika dia memakan, ada perubahan dalam hidup manusia. Artinya firman Tuhan itu benar. Apa yang ditulis dalam pasal 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Nah, inilah yang saya sebutkan, firman Tuhan itu serius, tidak main-main. Banyak orang berpikir firman Tuhan itu tidak semuanya serius. Ya, kami selalu juga sudah saya katakan, banyak orang berpikir firman Tuhan itu tidak semuanya serius. Itulah sebabnya orang macam-macam terhadap firman Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat, tapi hati kita sekarang tidak lagi tertuju untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kenapa? Kita tidak serius. Karena kita menganggap ayat itu tidak serius. Iya kan? Kita menganggap ayat itu tidak serius. Yang kita tahu Tuhan itu Maha Kasih. Karena Dia Maha Kasih, maka perintahnya tidak terlalu serius. Tapi dengan kitab PA dari kitab Kejadian ini, jelas kita mengerti bahwa segala firman yang difirmankan oleh Tuhan itu serius. Dan fakta, ketika dia mau makan buah itu, maka ada perubahan dalam tubuh manusia. Ada perubahan dalam tubuh manusia. Karena itulah ketika dia mau makannya, maka mata mereka terbuka, yang dilihat mereka telanjang. Nah, itu yang dilihat mereka adalah sedang telanjang. Perubahan itulah bukti bahwa manusia pasti mati. Itulah firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga tidak tahu kenapa saya harus masuk di PA kitab Kejadian ini. Tapi saya yakin Tuhan tuntut supaya kita paham bahwa tidak ada satu iota pun. Jadi benar Yesus berkata, jangan kamu mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, katanya Tuhan. Oh tidak, aku datang untuk menggenapinya. Dan Yesus menjelaskan lebih detail, dia berkata, satu iota pun. Saudara tahu iota itu adalah sebuah koma. Jadi kalau menulis eta, itu hanya ada di dalam eta. Eta itu huruf N. Nah, supaya dia jadi eta, maka huruf yang satu itu panjang, yang satu pendek ini ada huruf koma dikit, garis titik di situ. Itu namanya iota. Tanpa iota itu sebenarnya huruf itu namanya tetap eta. Huruf E. Walaupun tidak ada iota itu, huruf itu tetap bisa dibaca dan memang dibaca eta. Tetapi iota itu adalah sebuah huruf yang hampir sia-sia. Ya, hampir tidak berarti. Tapi Tuhan Yesus berkata jelas, yang hampir sia-sia itu, ya, hampir sia-sia, kurang diperhatikan orang itu pun tidak boleh berubah. Nah itu dia. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa semua firman Tuhan itu iya dan amin, benar adanya. Nah, kita bisa melihat ketika kitab Kejadian ini kita belajari dengan baik,
maka ada sebuah kata, maka terbukalah mata mereka. Yang kita ambil di situ ternyata memang setelah manusia makan buah, itu membuat manusia ada perubahan. Dan perubahan itu adalah awal dari awal kematian, apa yang ditulis oleh Tuhan di dalam pasal 2 ayat 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang di tengah taman itu, pohon pengetahuan, jangan engkau makan. Sebab sekali engkau memakannya, itu tidak ada ampun. Cuman sekali. Coba bayangkan, kalau cuman sekali masih bisa ampun kan harusnya? Harusnya kan ada ampun kan? Cuman sekali. Tapi ternyata tidak. Tuhan berkata, sekali engkau makan, engkau pasti mati. Inilah seriusnya firman Tuhan. Jadi jangan kita berpikir seluruh ayat itu tidak serius. Semua ayat firman Tuhan itu, apa yang ditulis di dalam Alkitab ini, itu semua serius dan itulah yang benar. Dan itu pasti terjadi. Soal ada pengampunan, ya, tapi itu kasus yang berbeda. Memang firman Tuhan berkata, Tuhan pasti mengampuni. Seperti hari Minggu saya katakan, kita ini memang anaknya. Iya kan? Hari Minggu saya berkata, orang Israel itu tidak bisa dipungkiri, Tuhan pun tidak bisa menolak kalau mereka berkata, kami adalah anakmu. Tuhan pun tidak bisa menolak itu, karena memang iya ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham bahwa seluruh keturunan dari Ishak, Yakub akan menjadi umat Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Semua orang yang lahir baru, dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Itu iya. Tetapi jangan lupa doktrinnya juga. Dosa itu selalu membuat orang najis. Jadi semua firman yang tertulis di dalam Alkitab ini mulai hari ini, anggap kamu harus mengerti, kita harus mengerti, semuanya serius. Kalau serius jangan dilanggar. Semua pelanggaran tidak ada yang tidak punya akibat. Dan inilah kita temukan firman Tuhan itu benar apa adanya. Jadi ketika kita membaca ayat 11, Tuhan berkata, siapa? Tidak ada orang. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau memakannya? Iya. Artinya kita bisa simpulkan bahwa dengan memakan buah ada perubahan dalam diri manusia. Jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa firman Tuhan itu serius dan benar. Benar dan serius. Karena itu jangan meremehkan firman. Nah, itu Amsal berkata, jangan meremehkan firman. Semua ayat itu memang menjelaskan seluruh apa yang di dalam ayat-ayat itu. Itulah hebatnya firman Tuhan kita itu. Ya. Itulah hebatnya firman Tuhan kita itu.
Jadi lihat saudara, inilah bukti. Makanya saya berkata firman Tuhan itu serius, Bung. Tidak main-main. Yang bisa berubah hanya kita. Firman Tuhan tidak mungkin berubah. Apa yang sudah difirmankan Tuhan, itulah faktanya. Kalau ada pelanggaran terhadap firman Tuhan itu ditulis di situ, dan ini kita akan alami itu. Kita akan alami itu. Itu pasti kita akan alami. Nah, karena itu mari kita berusaha untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah, kesimpulannya, firman Tuhan itu benar dan serius. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan berbakti, mengatakan berbakti, roti makananmu diberkati, air minummu diberkati, sakit penyakitmu dilalukan, itu kebenaran. Itu kebenaran. Tetapi jenis ibadahnya yang mungkin bermasalah. Ya. Ada orang berkata, aku sudah berbakti. Ya, mungkin berbaktimu itu seperti apa? Karena ada di dalam kitab Meleaki berkata, kalau ada orang menutup rumahku, berarti ibadahnya tidak disetujui oleh Tuhan. Tetapi kalau ibadah yang diberkati, ibadah yang serius, itu ada janji ibadah. Saya dulu pernah tekankan itu di sini. Saya ingat itu. Saya punya keyakinan yang kokoh soal itu. Kalau engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, roti makananmu diberkati, air minummu diberkati, sakit penyakitmu dilalukan. Itu jelas firman Tuhan berkata. Tidak ada tafsiran untuk itu. Tidak ada tafsiran untuk itu. Itu jelas ayatnya. Karena itu selalu saya mengatakan, kalau engkau ada sakit penyakit atau penyakit bawaan, kalau kita memegang ayat itu seluruhnya serius, saya kira Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Iya kan? Saya kira Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Solusi dari seluruh masalah kita sudah Tuhan kasih kepada kita. Kalau ada sesuatu yang bermasalah di dalam apapun hidup kita, itu sudah ada solusinya di dalam firman Tuhan. Permasalahannya kita sering tidak menganggap bahwa itu serius. Nah, itu loh saudara. Nah, hari ini kita menemukan ternyata benar. Tuhan berkata, sekali engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan memang kitab Kejadian mencatat ketika mereka memakannya, terbukalah mata mereka. Nah, terbuka bukan terbuka seperti di dalam Kejadian pasal 2. Tetapi terbuka itu adalah sebagai tanda bahwa akibat firman Tuhan itu sudah nyata dalam hidup mereka. Artinya bahwa mereka sudah mulai menjalani kehidupan bahwa mereka akan mati. Bahwa mereka akan mati. Tanda kematian itu sudah ada dengan bukanya mata mereka. Dengan terbukanya mata itu mereka sudah menemukan bahwa mereka pasti mati. Itu. Makanya saya katakan saudara-saudara, ayat itu, semua ayat itu serius. Semua firman Tuhan itu serius. Tidak ada yang tidak serius.
Makanya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita dengar, kita menganggap itu serius, kita melakukannya. Percaya, saya ingin katakan, semua yang tercatat di dalam firman Tuhan itu Tuhan menjamin kebenarannya. Tuhan menjamin kebenaran. Ya, Tuhan menjamin kebenaran. Kalau soal keberuntungan kita, iman timbul dari pendengaran. Kalau saudara percaya berbakti adalah solusi dari penyakitmu, ayat itu serius. Kau percaya bahwa ayat itu serius, itu adalah solusi. Itu adalah solusi dari setiap masalah kita. Dan coba kita lakukan. Itulah yang namanya iman. Makanya hari ini saya ingin katakan untuk kedua kalinya, saya sudah katakan, semua ayat yang dicatat di sini itu serius. Tidak ada yang kurang serius. Tidak. Semua serius. Saya sudah katakan, seharusnya kalau secara akal manusia, sekali engkau memakannya, engkau pasti mati. Masa Tuhan hanya tidak kasih kesempatan ulang? Tidak ada. Itu membuktikan bahwa ayat yang ditulis di sini tidak ada tawaran. Tidak ada tawaran. Sekali pasti jadi. Sekali pasti iya. Inilah saudara yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan. Jadi jangan menganggap remeh terhadap ayat-ayat yang ada di sini. Jangan anggap remeh. Semua iya dan aman. Semua benar. Dan itulah yang saya ingin tunjukkan kepada saudara malam hari ini. Ketika mereka memakannya, mereka berubah jadi. Perubahannya di mana? Mata mereka terbuka. Bukan dalam sebelumnya, bukan mata mereka tertutup, bukan sebelumnya mereka itu hidup seperti di dalam bayangan, bukan. Tapi maknanya yang berbeda memang. Makna dari pasal 2 dari makna pasal yang ketiga itu sangat berbeda maksudnya. Sebab di pasal 3 itu ingin menjelaskan, sekali engkau memakannya engkau pasti mati. Dan mati di situ membuktikan perubahan, itu membuktikan bahwa mereka pasti mati. Itulah dia. Jadi saya berharap saudara pegang teguh firman. Jangan menganggap firman Tuhan itu tidak bakalan terjadi. Pasti terjadi. Engkau tahu atau tidak tahu firman Tuhan itu, dan itulah pasti yang terjadi. Engkau percaya atau tidak percaya, tetap pasti terjadi. Tetapi untungnya iman timbul dari pendengaran. Tentu iman itu adalah sisi positif dari akibat firman Tuhan. Ya kan? Iman itu adalah sisi positif dari kita percaya firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau saudara percaya berbakti, roti makananmu diberkati. Kalau engkau percaya engkau betul-betul beribadah kepada Tuhan, pasti roti makananmu akan diberkati.
Itulah namanya iman. Tapi kalau engkau tidak percaya, kurang percaya, atau mungkin engkau sama seperti Adam mau coba-coba, ya memang akibatnya adalah roti makanan kita tidak diberkati. Itu pasti, itu sudah pasti. Air minuman kita diberkati. Sakit penyakit kita dilalukan. Kadang-kadang saya itu tertawa, kadang-kadang jengkel juga, tertawa dan jengkel lihat mamaku itu. Hari-hari itu selalu ngomong, aku ini sahabat Tuhan. Ya. Tapi pada kenyataannya, faktanya iya, saudara. Coba saudara lihat, masa pernah sakit itu? Nggak tahu itu sakit apa itu kan. Umur segitu tuh. Tapi pada kenyataannya memang iya, saudara. Itulah orang. Saya ingin katakan satu contoh bagi kami, satu keluarga. Memang firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi kesimpulannya, ketika kita menemukan bahwa ketika mereka memakan buah itu ada perubahan dalam diri manusia, berarti apa yang ditulis di pasal 2 ayat 17, sekali engkau makan, engkau pasti. Ya, Tuhan tidak memberikan kesempatan kedua. Kesempatan keduanya adalah lahir kembali. Ya kan? Lahir kembali. Kesempatan keduanya adalah lahir kembali, dipilih kembali. Ya. Nah, itulah firman Tuhan, saudara. Ya, khususnya kita yang muda-muda. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan menganggap firman Tuhan itu tidak jelas. Semua yang ditulis dalam Alkitab itu serius. Ya, amin. Saya kalau lanjutkan kan nanggung. Ya. Kalau saya lanjutkan soal kata-kata itu pasti nanggung. Saya tahu. Itulah sebabnya saya hanya ngambil kata-kata itu. Tetapi kita penting dulu. Percayalah, saya bilang, semua firman Tuhan itu benar. Karena itu jangan ragu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Dia pasti benar. Itu pasti benar. Itu fakta kebenaran. Semua yang dicatat dalam Alkitab itu benar. Jadi jangan main-main.